Media Malaysia, Makan Bola memprediksi bek sayap Chelsea, Ian Maatsen bakal bersedia membela timnas Indonesia. Banyaknya pemain yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia membuat media Malaysia turut berspekulasi. Mereka memprediksi bek sayap Chelsea, Ian Maatsen bakal bersedia membela timnas Indonesia di masa mendatang. Hal ini seperti yang dibocorkan tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Salah satu nama yang berpotensi mewakili Indonesia sebagai pemain legasi adalah bek kiri muda Chelsea, Ian Maatsen, tulis media Malaysia. Itu setelah perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain grade A yang mau bela Indonesia. Sejak saat ini publik berspekulasi. Hamdan Hamedan memang sempat menyatakan ada seorang pemain grade A dan bermain di salah satu klub besar di benua Eropa berminat untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya itu, minat tersebut datang dari si pemain ke pihak Kemenpora. Hamdan Hamedan pun memiliki bukti obrolannya dengan pemain yang dimaksud via aplikasi WhatsApp. Tapi ada pemain grade A, bermain di salah satu klub terbaik di dunia, kata Hamdan. Dia ingin sekali membela timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti pemain yang membela timnas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya, tambahnya. Ian Maatsen sendiri diketahui memiliki darah Indonesia yang mengalir dari ibunya. Namun belum diketahui kesediaan pemain berpaspor Belanda itu membela timnas Indonesia. Tetapi, Ian Maatsen sempat menyatakan dukungannya ke timnas Indonesia yang akan bermain di Piala Asia 2023. Halo Indonesia, saya Ian Maatsen, Indonesia pasti menang, ucap Ian Maatsen. Ian Maatsen sudah sejak Juli tahun 2023 bergabung dengan tim senior Chelsea. Ia sudah tampil dalam 10 laga di Premier League dengan total 130 menit bermain. PSSI kembali memproses pemain lain yang akan dinaturalisasi setelah rampung mengurus naturalisasi JIZS. PSSI kini berlanjut untuk merampungkan proses Tom Hai untuk menjadi warga negara Indonesia. Tom Hai bahkan sudah mendarat di Indonesia, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023, melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia, ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan, dan itu akan terjadi, saya hanya perlu menjalani prosesnya saja, saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Hai. Tom Hai telah menjalani interview di Badan Intelijen Negara serta Kedutaan dan menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya. Tom Hai lahir tanggal 9 Februari tahun 1995 adalah pesepak bola profesional berkebangsaan Belanda keturunan Indonesia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Eredivisie Heerenveen. Setelah melengkapi dokumen pendukung, dia diwajibkan datang ke Indonesia dan menjalani beberapa agenda yang sudah dijadwalkan. Inilah proses yang harus dijalani warga keturunan yang ingin jadi WNI. Kali ini Tom Hai bisa cepat memperoleh status WNI dan diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia. Agenda terdekat yaitu Tom Hai main di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar mulai tanggal 21 Maret tahun 2024. Tom Hai bisa membuat timnas Indonesia tersenyum. Di tengah jeda kompetisi, operator Liga Belanda mengeluarkan data-data pemain terbaik dalam hal dribble, intercept dan juga cetak peluang. Tom Hai berhasil masuk 10 besar dalam 2 kategori yaitu pemain paling banyak intercept atau tackle dan juga cetak peluang. Ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Liga Belanda atau Eredivisie sudah merampungkan 16 pertandingan sebelum libur kompetisi karena Natal dan Tahun Baru. Seperti dilansir media sosial Eredivisie di 10 kategori pemain paling banyak intercept, Tom Hai berada di peringkat ke-8. Dia berhasil melakukan intercept sebanyak 45 kali sepanjang 2023. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, telah bergabung dalam pemusatan latihan di Turki menatap Piala Asia 2023.
Jordi pun langsung melahap banyak materi latihan yang diberikan oleh Shin Taeyong. Seperti diketahui, timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki, sejak tanggal 20 Desember tahun 2023. TC Skuad Garuda akan berakhir pada tanggal 6 Januari tahun 2024. Meski sudah lebih dari sepekan, Jordi baru bergabung bersama timnas Indonesia di Antalya, Turki, pada Rabu tanggal 27 Desember dan sudah jalani latihan perdananya pada Kamis tanggal 28 Desember kemarin. Bek berusia 31 tahun ini telat gabung karena harus menjalani perawatan medis di Spanyol akibat cedera bahu yang dideritanya. Jordi pun sudah dalam kondisi yang prima. Kapten Johor Darul Tazim itu mengatakan langsung mengikuti banyak materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Dan menurutnya rekan satu timnya telah bekerja keras selama latihan. Hari ini kami latihan banyak sekali, seperti passing drill, positioning, one-sided game, dan lainnya, kata Jordi. Latihan sangat kompetitif, tim bekerja baik, di lapangan dan gym, jadi semua di sini bekerja keras, tambahnya. Skuad Garuda tidak hanya mematangkan fisik dan taktik saja selama TC. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024. Kemudian melawan Iran pada tanggal 9 Januari di Qatar. Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat yakni grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Sekadar informasi, tidak hanya Jordi saja yang sudah bergabung bersama Timnas Indonesia. Melainkan Rafael Struijk dan Ivar Jenner juga telah merapat. Sehingga saat ini sudah ada 25 pemain yang bergabung TC di Turki. Masih ada 3 pemain lagi yang belum bergabung, yakni Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Kabarnya, 3 pemain ini baru akan merapat ke Timnas Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2024.